heard of a lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even toss this stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat dan afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman ma'rifatiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu akhlak. Apa sih ilmu akhlak itu? Jadi, akhlak adalah kebiasaan atau perbuatan. Pada hakikatnya, akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah menetap dalam jiwa dan kepribadian, hingga dari situlah timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan, mudah, tanpa dibuat-buat dan tanpa pemikiran. Nah, akhlak juga merupakan nilai yang menjamin keselamatan kita dari siksa api neraka. Islam menganggap mereka yang tidak berakhlak tempatnya di dalam neraka. Umpamanya, seseorang itu telah melakukan maksiat, durhaka kepada kedua orang tuanya, melakukan kezaliman, dan sebagainya. Sudah pasti Allah akan menolak mereka untuk dijadikan ahli surga. Nah, selain itu juga, akhlak juga merupakan ciri-ciri kelebihan di antara manusia. Karena akhlak merupakan lambang kesempurnaan iman, ketinggian takwa, dan kealiman seseorang manusia yang berakal. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi akhlak tentu amat penting karena merupakan asas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memulai pembentukan masyarakat Islam. Nah, akhlak ini sangat penting artinya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dapat dibayangkan seperti apa jadinya bila suatu masyarakat tidak dibangun dengan asas akhlak yang mulia. Sungguh akan terjadi sesuatu kehancuran pada masyarakat itu. Nah, di sini juga akhlak terbagi menjadi dua. Ada macam-macam akhlak. Yang pertama ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, apa sih contoh akhlak mahmudah? Nah, contoh akhlak mahmudah itu seperti jujur, berperilaku baik, malu, itu adalah contoh dari akhlak mahmudah. Nah, kalau akhlak mazmumah contohnya seperti ria, terus takabur, tamak, malas, berfitnah, itu adalah contoh dari akhlak madmumah. Nah, itu contoh dari akhlak mazmumah. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu akhlak dapat menentukan perilaku suatu umat yang terwujud moral dan etika dalam kehidupan, sehingga dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga manusia dapat menentukan pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Dalam Islam, akhlak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman hidup kaum. Maka dari itu, umat Islam selama masih menjadi pedoman hidup kaum, berpegangan pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam proses kehidupannya, maka dijamin bahwa kualitas hidup suatu umat akan baik, terhindar dari hal-hal yang menyesatkan yang dapat membawa pada kehancuran baik di dunia dan di akhirat. Jadi dengan kita pelajari tentang akhlak ini, semoga kita
lebih menjadi mengerti apa itu akhlak baik dan buruk. Dan dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang akhlak, nah marilah kita bersama-sama berbenah diri, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan kehidupan yang kekal adalah alam akhirat. Jadi marilah kita bersama-sama untuk melakukan kebijakan untuk bekal kita di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.